Halo semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai visual arts dalam konseling pada kelompok remaja. Masih dengan saya, Ide Kurnia Swasti, MPSI Psikolog. Kita akan mulai ya. Nah, klien remaja kita sudah pahami mengenai dinamika perkembangannya, di mana ada masa di saat klien remaja ini mengalami hambatan dalam mengekspresikan isi pikiran dan juga perasaannya. Nah, dalam situasi yang seperti ini, maka pendekatan seni visual di dalam konseling akan dapat membantu konselor untuk masuk ke dalam dunia remaja dan memberikan intervensi kepada mereka. Nah, seni visual itu sendiri menurut beberapa penelitian telah dinyatakan efektif untuk membantu remaja yang memiliki masalah, antara lain berkaitan dengan korban seksual, penyerangan seksual, kemudian dengan dalam kondisi krisis diri, kemudian depresi, dan juga pada remaja dengan kebutuhan khusus. Nah, ada konteks di mana remaja ini terlibat dalam interaksi sosial, baik di komunitas atau di tempat tinggal, dan juga di sekolah. Nah, dalam pemahaman mengenai kedua konteks atau domain ini, kan pada tahun 1999 merumuskan ada 3 tahapan yang dapat kita gunakan menggunakan khususnya di sini adalah seni visual pada kelompok remaja. 3 tahapan ini dikenal dengan developmental model. Baik, tahapan yang pertama adalah entry stage. Ya, pada tahap ini sesuai dengan namanya yaitu entry adalah bagaimana konselor mulai masuk ke dalam frame of reference remaja. Nah, kita akan menggunakan art directives yang di situ memberi kesempatan pada remaja untuk terbuka dan mendorong ia untuk memperkenalkan dirinya dan juga memperkenalkan lingkungan sekitarnya melalui karya seni yang dihasilkan. Beberapa instruksi yang dapat digunakan seperti contoh pada layar ini, misalnya yang pertama, gambarkan lingkungan rumahmu. Ceritakan padaku bagaimana hambar yang kamu hasilkan itu. Atau bisa juga dengan buatlah kolase mengenai dirimu. Nah, di tahap entry stage ini kita akan mulai mendalami dan mengenali siapa diri remaja itu. Kemudian tahap yang kedua adalah exploration stage. Dalam tahap ini, ekspresi diri dari remaja lebih ditingkatkan lagi untuk mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan perilaku yang kita mulai masuk nih dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Beberapa contoh instruksinya, misalnya, buatlah kolase yang mewakili pemahamanmu mengenai kenapa kamu mengikuti konseling ini. Gambarkan bagaimana kamu melihat dirimu dalam kelompok pertemananmu. Bagaimana kamu melihat dirimu secara individual. Pilihlah gambar yang mewakili keterlibatanmu dalam tugas akademik, dan lain sebagainya. Nah, kita dapat menyesuaikan art directives pada exploration stage ini dengan konteks permasalahan yang sedang dihadapi. Berikutnya adalah action taking stage. Ini adalah tahap terakhir dari developmental model yang diusung oleh Kahn tadi, ya. Art directive pada stage ketiga ini adalah membantu remaja untuk lebih spesifik lagi menentukan tujuan untuk perubahan dan menguraikan perilaku apa saja yang perlu ia lakukan untuk mencapai perubahan itu sendiri dan menyusun tonggak sejarah baru di dalam kehidupan mereka. Instruksinya tentu akan menjadi lebih spesifik pula. Yang kita dapat simak ada contoh-contoh art directives di tahap action taking stage ini. Gambarkan keadaan ketika perubahan yang Anda inginkan terjadi, meskipun hanya sedikit. Buatlah jembatan yang mewakili
di mana Anda sekarang dan bagaimana Anda akan berada ketika proses konseling ini sudah selesai. Gambarkan hambatan-hambatan apa yang menghalangi jalan Anda dan gambarkan pula langkah-langkah apa yang perlu Anda selesaikan. Nah, kita menggunakan metafora dengan objek sebuah jembatan. Kemudian instruksi yang lain lagi yang dapat digunakan, gambarkan diri Anda dalam suatu adegan 15 tahun dari sekarang. Sasaran apa yang perlu dirimu capai selama itu? Ya, ini untuk mengarah ke visualisasi masa depan yang diharapkan oleh klien remaja kita. Baik, kita akan lanjut ke aktivitas seni yang lainnya yang bisa digunakan. Dalam bahasan kali ini saya akan menyampaikan dua, yaitu melalui media fotografi dan juga lukisan mimpi. Fotografi, kita bisa menggunakan fotografi yang aktif, artinya dalam kesempatan tersebut remaja kita dorong untuk mencari objek-objek yang dapat ia foto, kemudian bisa termasuk juga dengan dirinya sendiri, teman, lingkungan, dan objek-objek lainnya yang menurut ia relevan. Kemudian setelah ada gambar-gambar dari foto tersebut yang telah tercetak atau bisa ditayangkan, nah kita mendorong juga remaja ini untuk menceritakan mengapa memilih objek tersebut, bagaimana pemaknaannya terhadap objek-objek tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian selain fotografi aktif, kita juga bisa menggunakan fotografi pasif. Dalam teknik yang fotografi pasif ini, maka kita mendorong remaja untuk mencari dan menemukan gambar-gambar atau foto-foto lama yang sudah ia miliki. Misalnya di album foto atau di drive atau di hard disk, di komputer atau di handphone misalnya. Nah, dia memilih foto-foto mana yang akan dia ceritakan, yang akan menjadi bahasan diskusi pada sesi konseling tersebut. Nah, dari gambar-gambar yang ia kumpulkan itu tadi, sama konselor juga meminta pemaknaan atas gambar-gambar tersebut ya, sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Nah, remaja pun dapat menggabungkan foto-foto ini dengan karya seni yang lain, misalnya dengan memberikan gambar, dia menggambar sendiri ya, melukis atau menggunakan tulisan-tulisan kaligrafikal seperti di layar di belakang saya. Nah, itu bisa digabungkan dan untuk presentasi atau penyajiannya bisa dalam bentuk hard file ataupun soft file. Hard file bisa dalam album foto, kemudian scrapbook, ya. Nah, kemudian kalau misalnya akan dipresentasikan atau ditampilkan dalam bentuk soft file, dapat dibuat kolase menggunakan aplikasi editing foto atau editing gambar. Keduanya ini sangat dimungkinkan. Kemudian yang kedua, untuk aktivitas lainnya adalah menggunakan lukisan mimpi. Nah, dalam pendekatan seni visual ini, remaja didorong untuk menggambarkan dan melukiskan mimpi yang mengganggunya. Mengganggunya dalam arti pada akhir-akhir ini sering muncul atau sering hadir dalam pikirannya dan memunculkan kecemasan-kecemasan. Nah, kita ambil contoh remaja di sini, remaja akhir atau mahasiswa ya. Aktivitas berkesenian ini dapat disisipkan dalam rangkaian aktivitas akademik yang lainnya, sehingga di sini kita menyebutnya sebagai art breaks. Nah, ini bagus sekali diberikan aktivitas atau ditawarkan aktivitas ini oleh Biro Layanan Konseling di kampus misalnya, untuk memberikan istilah lainnya adalah brain breaks, yaitu jeda atau istirahat otak dari mencerna banyaknya stimulus-stimulus akademik. Nah, aktivitas berkesenian ini dapat mengurangi ketegangan,
dan stres, dan juga meredakan kecemasan yang berkaitan dengan kemampuan akademik mereka. Nah, hasil karya seni tersebut dapat dibahas atau didiskusikan dalam open group experience. Aktivitas seni ini bisa dirancang untuk membantu siswa rileks dan melepaskan stres, mengembangkan rasa kebersamaan ya, karena tadi ada setting untuk diskusi kelompok juga, kemudian menjadi wahana untuk menyuarakan keprihatinan mengenai permasalahan misalnya berkaitan dengan penyesuaian diri dalam aktivitas perkuliahan ya, kemudian tuntutan tugas atau pekerjaan, dan juga teman-teman ya. Nah, dan banyak hal lainnya yang menjadi perhatian dari mahasiswa. Kemudian dapat membantu juga meningkatkan kesadaran diri mereka mengenai situasi dan suasana hati dan juga isi pikiran yang mengganggu, dan tentunya dapat memfasilitasi energi-energi kreatif. Sehingga benar tadi di poin pertama, mahasiswa ini dapat menjadi lebih rileks dan lebih santai ya, seperti baterai yang habis di recharge. Baik, teman-teman, itu penjelasan saya sedikit mengenai aktivitas berkesenian, khususnya menggunakan media seni visual. Ya, seni visual bisa bermacam-macam, bisa menggunakan lukisan atau gambar yang kita produksi sendiri, kemudian bisa menggunakan fotografi, ya, foto yang kita ambil sendiri, atau koleksi foto yang sudah kita miliki. Nah, dan spesifiknya dalam konteks perguruan tinggi tadi yang sempat saya singgung pula. Nah, adapun untuk konteks lainnya, misalnya di sekolah, nah tentu saja ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari klien masing-masing. Dapat dilakukan dalam setting individual dan juga dalam setting kelompok. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi-materi yang lainnya. Dah.